saudara, perkenalkan nama saya Agus Altika. Saya dari mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Teologi Betel Medan dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah gereja Indonesia, yaitu Gereja Metodis Indonesia. Bagaimanakah sejarah berdirinya Gereja Metodis? Aliran Metodis muncul di Inggris pada abad ke-18. Pemimpinnya adalah dua bersaudara, John Wesley dan Charles Wesley, pada tahun 1703 sampai 1791. Mereka memimpin gerakan kebangunan rohani di Inggris dan kemudian mendirikan Gereja Metodis. Aliran Metodis menandai bangkitnya semangat kebangunan rohani revival di Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Aliran Metodis masuk Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Sejak akhir 1880-an sebenarnya sudah ada niat meluaskan kabaran Injil ke Indonesia. Niat itu muncul setelah sejumlah pemuda Tionghoa maupun pribumi dari Jawa dan Sumatera datang bersekolah di sekolah-sekolah Metodis Singapura dan Penang. Beberapa misionaris meninjau Jawa, Kalimantan, Sumatera Timur, Tapanuli, dan Sumatera Selatan, termasuk Pulau Bangka, namun realisasinya baru tampak pada tahun 1905. Di Jawa, misi Metodis bekerja sejak tahun 1905. Seorang misionaris J.R. Daniels dari Singapura membuka kursus bahasa Inggris dan sekolah di Bogor sebagai wahana penginjilan. Di Bogor didirikan jemaat Metodis pertama di Jawa dengan anggota sebagian besar dari kalangan Tionghoa. Dari Bogor, misi Metodis meluas hampir ke seluruh Jawa, menghasilkan sejumlah jemaat baru, sebagian besar di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi ada juga di Surabaya dan sekitarnya. Sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa dan bahasa Inggris yang diselenggarakannya menjadi daya tarik yang sangat kuat dan seringkali menjadi motivasi utama bagi masyarakat peranakan Tionghoa untuk menjadi anggota Gereja Metodis. Sejak tahun 1920, akibat keterbatasan daya dan dana, misi Metodis menghentikan pekerjaan di Pulau Jawa. Jemaat-jemaat mantan asuhan misi Metodis di Jawa Barat yang ditinggalkan sejak 1920-an kemudian menjelma menjadi Gereja Kristus. Bagaimana isi ajaran Gereja Metodis? Sebagai aliran yang berakar pada semangat revival, gereja-gereja Metodis ataupun yang berlatar belakang Metodis tetap memelihara suasana kebangunan rohani. Adapun ajaran atau doktrin Metodisme didasarkan pada teologi Wesley yang berpusat pada anugerah keselamatan. Beberapa pokok ajarannya antara lain: yang pertama, dosa warisan. Wesley mengajarkan adanya dosa warisan, namun kerusakan manusia sebagai gambar Allah tidak total. Bandingkan dengan ajaran Calvin yang mengatakan bahwa manusia sebagai gambar Allah telah rusak total. Nah, ajaran yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah, sola gratia. Keselamatan diterima oleh manusia karena anugerah pembenaran Allah yang mengampuni dosa manusia dan diterima oleh iman, bukan karena perbuatan manusia. Anugerah pembenaran ini menjadikan manusia memasuki lembaran hidup baru, yaitu bertobat, percaya, dan berbalik dari dosa masuk ke dalam hidup bersama Allah. Yang ketiga, kelahiran kembali atau lahir baru. Ini adalah tindakan Allah yang melaluinya seseorang dibawa masuk ke dalam kerajaannya dan mengalami perubahan di dalam hati. Hanya dengan mengalami kelahiran kembali, inilah seseorang bisa menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, yang keempat adalah kesaksian roh. Roh Kudus di dalam hati orang beriman dapat dan memang memberinya jaminan yang pasti bahwa
ia adalah anak Allah. Inilah yang disebut John Wesley dengan kesaksian roh. Dan yang kelima yaitu penebusan universal, di mana Wesley dan umat Metodis menegaskan bahwa penebusan dan keselamatan disediakan Allah bagi semua orang yang mau menerimanya. Kristus mati untuk semua orang. Nah, yang keenam yaitu jatuh dan kehilangan kasih karunia. Kendati penebusan dan keselamatan disediakan bagi semua orang, dan kendati seseorang telah menerimanya, bisa saja bahwa pada akhirnya ia kehilangan kasih karunia Allah. Itu disebabkan bisa saja pada akhir hidupnya ia murtad. Nah, yang ketujuh yaitu kesucian dan kesempurnaan hidup Kristiani, di mana kesucian dan kesempurnaan hidup harus dikejar terus-menerus sepanjang hidup ini. Sebab kesucian dan kesempurnaan itu suatu proses. Nah, yang kedelapan adalah penginjilan dan semangat Injil. Gereja Metodis mendorong umatnya agar memiliki semangat penginjilan. Dan yang kesembilan yaitu izin untuk mengangkat sumpah. Wesley dan umat Metodis menegaskan bahwa orang Kristen dapat mengangkat sumpah. Mereka yakin bahwa Alkitab tidak melarang orang Kristen melakukan hal itu di hadapan pemerintah dan pengadilan, asalkan sumpah itu sesuai dengan iman, kasih di dalam keadilan dan kebenaran. Bagaimanakah sistem organisasi atau sistem pemerintahan Gereja Metodis? Nah, Gereja Metodis Indonesia menganut sistem episkopal. Dalam organisasinya, lembaga tertinggi adalah Konferensi Agung, sedangkan pemimpin atau pimpinan eksekutif tertinggi adalah seorang bishop. Bishop bersama para pemimpin atau para pimpinan distrik membentuk kabinet, dan untuk pekerjaan di kantor pusat didampingi sejumlah staf. Di lapangan, secara hierarkis terdapat konferensi distrik yang dipimpin pimpinan distrik, konferensi resort yang dipimpin pendeta resort, dan konferensi jemaat yang dipimpin majelis jemaat, termasuk di dalamnya pendeta jemaat dan guru Injil. Perkembangan Gereja Metodis hingga sampai saat ini, dari sejarah yang telah kita bahas sebelumnya, di mana dari gereja Inggris, Wesley mengirim utusan ke Amerika untuk membentuk sebuah organisasi gereja Metodis di sana. Selama 1 abad, pada 1820 sampai 1920, rumpun gereja Metodis di Amerika Serikat merupakan yang terbesar di lingkungan Protestan. Salah satu faktor atau kekuatan yang membuat gereja Metodis bisa menjadi gereja terbesar pada masa itu adalah ajarannya mengenai kesucian dan kesempurnaan hidup. Di tengah kemerosotan kualitas moral dan ketiadaan pegangan yang pasti di Amerika Serikat setelah perang saudara tahun 1860-an, paham dan gerakan kesucian yang menjadi ciri khas gereja Metodis memberi ketenangan dan kepuasan rohani bagi banyak orang. Dan hingga saat ini gereja Metodis masih tetap eksis dalam pelayanan mereka, dan gereja Metodis semakin berkembang khususnya di Indonesia. Menonton film dokumenter dari video saya, yaitu mengenai sejarah gereja Metodis Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus